Kejaksaan resmi menahan Dekan Visip Universitas Riau, Syafri Harto, tersangka dalam kasus pencabulan terhadap mahasiswinya. Syafri Harto sudah mengenakan rompi tahanan kejaksaan berwarna merah saat ditahan pada Senin 17 Januari 2022 lalu. Tersangka berikut barang bukti diserahkan penyidik Polda Riau selaku pihak yang menangani kasus tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rizky Armanda, jurnalis Tribun Pekanbaru yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rizky. Ya, halo Dea. Ya, bisa Anda ceritakan bagaimana detik-detik atau proses penahanan terhadap tersangka dan juga proses hukumnya selanjutnya? Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa memang jaksa secara resmi telah menahan Dekan Visip Unri, Syafri Harto, yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap mahasiswi. Penahanan dilakukan setelah sebelumnya dilaksanakan proses tahap 2 atau penyerahan tersangka berikut barang bukti dari penyidik kepolisian kepada jaksa penuntut umum. Proses tahap 2 sendiri dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada hari Senin kemarin sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam pantauan kami terlihat Syafri Harto turut didampingi oleh tim kuasa hukumnya berjumlah 2 orang, dan tak lama berselang juga beberapa kerabat dan keluarga ikut berdatangan ke kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Setelah dicek kelengkapan administrasi berkas dan juga syarat formil dan material telah lengkap, maka selanjutnya tersangka digiring oleh jaksa ke dalam mobil tahanan untuk dibawa ke rutan Polda Riau, dan tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan. Dan proses selanjutnya adalah saat ini jaksa penuntut umum sedang menyusun surat dakwaan, dan diperkirakan dalam pekan ini berkas lengkap dan dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk proses peradilan dari tersangka. Begitu rekan Dea. Ya, lalu adakah komentar dari tersangka atau kuasa hukum oknum dekan ini? Mungkin seperti penolakan terhadap penahanan ini, Rizky? Iya, untuk tersangka sendiri saat kami coba meminta keterangannya terkait penahanan, memang tidak memberikan komentar apapun, namun dari tim kuasa hukum menyatakan mereka menerima dan menghormati proses hukum yang ada, dan mereka tetap pada pendiriannya bahwa kliennya tidak bersalah, dan hal itu nantinya akan dibuktikan oleh tim dari kuasa hukum tersangka di pengadilan. Begitu dia. Memang sempat dari pihak tersangka ini mengajukan permohonan penangguhan penahanan, namun berdasarkan pertimbangan dari jaksa penuntut umum, akhirnya permohonan penangguhan penahanan tersangka ini ditolak oleh jaksa. Begitu. Baik, terakhir bagaimana tanggapan dari kubu pelapor atau korban dalam hal ini? Ya, kuasa hukum pelapor atau korban dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru mengapresiasi langkah dari kejaksaan untuk menahan tersangka, karena sebagaimana yang diketahui bahwa selama proses hukum di kepolisian, tersangka tidak ditahan dengan berbagai macam pertimbangan, dan pihaknya menyatakan ini belum berakhir dan berharap nanti tersangka bisa dihukum seberat-beratnya karena sudah melakukan kejahatan yang dinilai kejahatan luar biasa. Begitu. Baik, Tribuners, terkait hal ini kami tampilkan hasil keterangan dari Kepala Kejati Riau, Jaja Subagja, berikut liputan lengkapnya. Sesuai dengan SOP aturan yang berlaku, nah, sekarang terdakwa ini sudah ditahan. Tahan di mana Pak Kadiri? Di Polda. Sudah jelas kan? Kalau di masalah penahanan kan ada kewenangan masing-masing. Kita ini berdasarkan pasal 20 ayat 2 dan pasal 21 ayat 1 ayat 2 bahwa dalam penuntutan ya kejaksaan juga berwenang melakukan penahanan. Begitu juga pasal 21
karena udah cukup alat bukti ya, dan syarat formulir terpenuhi, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dia juga mempersulit persidangan, ketiga juga untuk jangan sampai mengulangi perbuatannya. Ketiga, kan para wartawan tahu dia itu figur kan. Nah, seharusnya seorang dosen, seorang dekan itu sebagai role model, memberi contoh bagi dunia pendidikan maupun bagi siswa maupun masyarakat. Nah, yang terjadi ini kan begini, sehingga kita lakukan penahanan. Nah, itu kalau penolakan haknya dia. Terdakwa ini, karena ini udah tertua terdakwa ya. Kalau tadi, nah ini tersangka atau terdakwa ini haknya mempunyai hak menolak. Tapi kita juga mempunyai kewenangan. Ya kita laksanakan aja sesuai dengan yang tadi saya sebutkan, pasal 20, pasal ayat 2 dan pasal 21 KUHP. Kita tetap sesuai dengan kewenangan. Dan kita menangani perkara ini secara profesional dan berintegritas. Ya minggu-minggu inilah segera dilimpah. Nah, gitu. Dan nanti Anda bisa menyaksikan persidangan dan terbuka untuk umum. Proses persidangan. Jaksa ada berapa orang, Pak? Ya? Jaksa ada berapa orang, Pak? Nah, jaksa ini Pak Kajari juga ikut sidang nih. Pak Kajari, Aspidum ikut sidang. Kurang lebih ada 7 orang. Jadi Pak Kajari, Pak Aspidum saya perintahkan sidang. Begitu juga Kasipidum dan jaksa senior ikut sidang juga. Koordinator juga eselon 3 sidang juga. Jadi perkara ini